Shalom, shalom. Berjumpa kembali dengan renungan air sumber hidup buat hari ini. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau sharingkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan air sumber hidup yang saya mau ambil di dalam Matius 6 ayat 3 yang berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Amin. Firman Tuhan hari ini boleh memberi inspirasi yang baru bagi kita, memberi pengetahuan yang baru bagi kita, memberi hikmat yang baru bagi kita. Saya bersyukur saudaraku, dengan adanya persoalan, dengan adanya permasalahan, saya boleh temukan firman ini. Saya boleh dapatkan firman ini menjadi jalan bagi saya untuk tetap kuat di dalam pengiringan saya pribadi kepada Tuhan. Saya dikuatkan dengan firman ini, saudara-saudara. Karena firman ini boleh berkata, ketika tangan kananmu berbuat sesuatu, ketika tangan kananmu memberkati orang lain, tangan kirimu jangan sampai mengetahuinya. Maksudnya di sana saudaraku, saya belajar dengan hikmatnya saya sendiri yang menurut saya, saudaraku, saya boleh katakan ketika engkau memberkati orang lain, ketika engkau memberi berkatmu untuk berbagi kepada orang lain, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Berarti yang saya boleh dapatkan hikmatnya Tuhan hari ini, bahwa apa yang kamu tabur, apa yang kamu beri, apa yang kamu lepaskan, jangan lagi kamu mengingat-ingat itu. Karena sering sekali dalam kehidupan saya, kehidupan yang saya boleh lihat hari-hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, ketika ada yang sudah menolong kita, ketika ada yang sudah berbuat baik kepada kita, contoh kepada saya, ketika orang lain, teman-teman, sahabat-sahabat sudah pernah menolong saya, dan saya merasakan berkat itu, tetapi ketika saya menyakiti hati teman-teman, hati sahabat-sahabat, hati saudara-saudara sekalian, menyakiti hatinya, saya membuat dia kecewa dengan perkataan saya, dengan sikap saya, dan seketika itu juga perbuatan baiknya akan diungkit-ungkit. Itu yang saya pelajari. Ini saya melihat fakta-fakta kehidupan. Dan saya sendiri juga pernah seperti itu. Ketika orang lain menyakiti hati saya, dan saya boleh mengingat, pernah anak ini, pernah teman ini saya tolong, pernah saudaraku ini ku tolong, tetapi hari ini tidak menghargai saya, tidak lagi menghormati saya, bahkan dia boleh berkata yang tidak berkenan menurut saya langsung spontan saudaraku berkata, "Kamu tidak pernah mengingat apa yang sedang aku perbuat bagi. Padahal aku mengasihimu. Padahal aku memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan. Tetapi hari ini engkau tidak pernah menghargai saya." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini saya boleh renungkan saudaraku. Saya menangis di hadapan Tuhan. Firman ini terlebih dahulu datang kepada saya. Saya mengoreksi diri saya. Apakah benar-benar firman ini sudah saya lakukan? Apakah benar-benar firman Injil ini, Matius 6 ayat 3 ini sudah saya perbuat? Ketika firman ini saya boleh renungkan saudaraku, saya menangis. Hari ini juga ketika saya sampaikan firman ini, hati saya sedih. Hati saya sedih, saudaraku. Karena saya boleh mengingat, saudaraku, akan apa yang saya perlakukan bagi orang lain.
Ketika tangan saya memberkati, tangan kiri saya mengetahuinya. Ketika dia boleh menyakiti saya, mulut saya langsung berkata, kau tidak tahu berterima kasih. Padahal dulu aku memberkati, aku menolongmu, aku mengangkat engkau supaya kau bisa. Tetapi hari ini engkau mengecewakan aku. Hari ini engkau membuat hatiku terluka. Hari ini engkau membuat aku kesel. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini membuat hati Tuhan terluka atas sikap saya, atas perbuatan saya. Saya mengaku di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Firman-Mu ini datang kepadaku. Saya mau belajar, mau membagikan di renungan air sumber hidup. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau pernah berbuat baik, ketika engkau pernah menolong orang lain, ketika engkau pernah membantu saudara-saudaramu, ketika engkau pernah membantu rekan-rekanmu, baik dalam pelayanan, baik dalam organisasi, ketika orang yang sudah pernah kau tolong itu menyakiti hatimu, mari kita belajar. Jangan sampai perbuatan di masa lalu kita yang menolong, yang menyakiti hati kita ini, langsung kita keluar orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak mengerti. Padahal dulu saya tolong dia, supaya dia bisa, supaya dia boleh. Tetapi hari ini dia menyakiti hati saya. Saudaraku, mari. Perbuatan baikmu tulislah itu di tanah pasir di tepi laut. Perbuatan baikmu yang kau lakukan hari-hari ini, tulislah itu di tepi pasir di pinggir laut. Sehingga ketika datang ombak yang besar, perbuatan baikmu itu akan tersapu dan engkau tidak lagi mengingat itu. Tetapi sebaliknya, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, mari diamkan dalam hatimu. Dan perbuatan orang lain yang diperbuat dalam hidup kita, perbuatan orang lain yang saya dapatkan dalam hidup saya ini, hari-hari ini, saya akan tuliskan itu di batu yang keras. Supaya dalam situasi kondisi apapun itu, saya akan terus mengingat dia, bahwa dia pernah menolong saya, bahwa dia pernah membantu keluarga saya, bahwa dia pernah memberikan jalan keluar bagi saya. Hari ini saya mau belajar firman Tuhan. Perbuatan baikmu, tulislah itu di atas pasir. Perbuatan orang lain yang baik terhadap dirimu, tulislah itu di atas batu yang kuat, yang kokoh. Sehingga hujan badai apapun datang, tetap itu tertulis di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baikmu itu akan engkau tuai. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dilecehkan, ketika engkau tidak dihormati lagi, ketika engkau tidak dihargai lagi, atas situasi dan kondisi suatu situasi yang membuat itu ada masalah, ada persoalan, mari setiap perbuatanmu itu jangan pernah engkau ungkit, jangan pernah engkau paparkan, jangan pernah engkau katakan lagi aku dan aku, aku dan aku. Tapi hari ini kita anak-anak Tuhan, sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah tahu kasih itu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah meminta balasan dan tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Dia tidak pernah melihat
Siapa kita? Lahir dari keluarga apa kita? Bagaimana hati kita? Bagaimana sifat kita, pengeringan kita kepada Tuhan? Dia Bapa yang sudah berkorban bagi kita. Dia tidak pernah mengungkit itu. Dia tidak pernah ketika kita melakukan dosa, malah dia datang, bertobatlah. Firman ini menguatkan saya hari-hari ini. Firman ini membuat saya saya selidiki hati saya ini. Saya koreksi hati saya. Apa benar saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Apa benar saya sudah melakukan Injil kebenaran firman Tuhan? Saya sendiri semakin takut. Makin banyak yang saya tahu kebenaran firman Tuhan, pertanggungjawaban saya semakin banyak. Bukan karena kita banyak mengetahui firman Tuhan, tetapi seberapa yang kita ketahui, seperti itulah boleh kita lakukan. Hari ini firman datang kepada saya sendiri, mengubah karakter saya, ini mengubah sikap saya, supaya saya lebih kedepannya berhati-hati berkata-kata, berhati-hati bersikap, sehingga sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada perkataan yang tidak mengenakan menurut saya dapat lepaskan pengampunan. Saya tidak lagi akan mengungkit-ungkit apa yang sudah pernah saya perbuat. Hari ini saya mau belajar bahwa firman ini menegur saya sendiri. Bertanya dalam hati saya, hatiku Tuhan, koreksi. Sehingga ketika kau dapati ada yang tidak berkenan dalam hatiku hari ini, angkat dengan kuasa, supaya aku menjadi terang, supaya aku menjadi garam dunia, supaya aku jadi berkat. Karena di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, saya bacakan buat kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terang kita bercahaya dimanapun kita berada. Karena terang itu adalah firman Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun, tetaplah terang kita itu bercahaya. Tetaplah kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Dalam situasi persoalan, masalah, tidak ada jalan keluar, tetaplah terang itu ada dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, terang Kristus ada dalam hidup kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau kita konsisten jadi anak-anak Tuhan, dari cara kita berperilaku, dari cara kita bersikap, orang lain diberkati, orang lain sukacita. Ya, anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi ketika terang tidak ada lagi dalam hidup kita, kita berubah karena situasi, kita berubah karena kondisi, kita tidak lagi memakai terang cahaya Kristus dalam hidup kita, orang lain akan menghujat nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, perbuatlah yang baik, perbuatlah yang baik. Mau dihargai, tidak dihargai, mau diterima, tidak diterima, perbuatlah yang baik. Rendahkanlah hatimu,
rendahkanlah hatimu di hadapan juru selamat itu, dan dia akan mengangkat engkau. Kalau kita hari ini berbuat baik kepada semua orang, kepada sahabat, kepada teman, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih orang, tidak pilih suku, tidak pilih agama, kita mengasihi dan kita berbuat baik, itu adalah memuliakan Bapa kita di surga. Jangan kita boleh melihat siapa dia, tidak selepel dengan aku, apa pendidikannya, apa yang sudah diperbuat bagi saya, background, latar belakangnya dari mana. Jangan sampai itu boleh muncul dalam hati kita, sehingga ada petak-petak, kotak-kotak kita harus berbuat baik. Tetapi hari ini firman Tuhan, biarlah perbuatan baik kita itu diketahui oleh semua orang, baik anak kecil, baik sudah opa-opa, oma-oma, orang lain tidak sesuku dengan kita, tapi dia boleh berkata dia baik. Mari hari ini berbuatlah kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau nanti sudah saatnya, Tuhan akan memberikan balasannya kepada kita. Asal kita jangan lemah, asal kita jangan down, asal kita jangan patah semangat berbuat baik. Tapi ketika kita terus semangat berbuat baik, lakukan kebaikan, tabur kebaikan, tabur kebaikan. Bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan makanan, bukan hanya dengan apa yang dibutuhkan, pakaian, bukan. Tetapi perbuatan baik itu menunjukkan karakter kita, perkataan kita. Siapapun kita yang mendengar renungan ini, mari kita lakukan yang baik, bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan Bapa kita di surga. Kalau engkau berbuat baik, kalau saya berbuat baik kepada semua teman-teman, kepada semua di sekeliling kita, bukan untuk kebanggaan bagi saya, tetapi itu memuliakan Bapa di surga. Yes, aku mau belajar firman ini. Aku mau belajar. Sekalipun aku direndahkan, aku tidak masuk hitungan, aku dikucilkan, aku tidak peduli, aku mau berbuat baik sebab memuliakan Bapa saya yang sudah berkorban bagi saya. Saya bersuka cita, saya bersyukur dikuatkan dengan firman hari ini. Sebab saya tahu ketika perbuatan baik saya lakukan, memuliakan Bapa saya di surga. Wow, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Bukan kebanggaan saya, bukan, tapi membanggakan Bapa saya, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Juru Selamat saya, kekasih hati saya, sahabat saya, yang menguatkan saya, yang menolong saya. Firman ini biarlah menjadi rema bagi kita. Firman ini menjadi renungan bagi kita. Firman ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari lepas hari, supaya kita tidak lupa berbuat baik. Apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kirimu jangan mengetahuinya. Oke, yes, amin. Saya bersuka cita buat firman ini. Saya dikuatkan firman hari ini. Terima kasih. Biarlah firman ini menjadi perisai bagi kita hari-hari ini, menjadi tongkat yang ampuh menjalani hidup ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat kita untuk menghadapi hidup ke depan yang semakin banyak dengan persoalan. Tetap semangat, sukacita,
Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Sampai ketemu di episode Renungan Air Sumber Hidup yang akan terus mengudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.